Mengapa revolusi Perancis terjadi? Tahukah kamu? Di Perancis abad ke-18, masyarakat terbagi menjadi 3 golongan: bangsawan, klerus, dan kaum ketiga. Bangsawan dan klerus bebas pajak, sementara rakyat biasa menanggung beban berat. Ketimpangan ini menciptakan rasa frustrasi yang memicu dorongan kuat untuk perubahan. Prancis terkepung utang akibat perang dan gaya hidup mewah kerajaan. Ratu Marie Antoinette dikenal karena kemewahannya menjadi simbol kemarahan rakyat. Dengan perekonomian yang runtuh, rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan mendesak terjadinya revolusi. Disparitas sosial dan krisis ekonomi menjadi bahan bakar bagi revolusi. Kebangkitan gagasan kebebasan dan kesetaraan semakin memperkuat tekad rakyat untuk melawan ketidakadilan. Perlawanan ini bukan hanya mengguncang Prancis, tetapi juga menciptakan dampak global pada perjuangan hak-hak manusia. Revolusi Prancis adalah cerminan betapa kuatnya keinginan akan keadilan dapat mengubah dunia. Yuk, pelajari sejarah ini lebih dalam dan temukan pelajaran berharga tentang keberanian dan persatuan. Jangan lupa, bagikan pengetahuanmu dengan teman-teman untuk diskusi yang lebih seru. Mengapa revolusi Perancis terjadi? Tahukah kamu bahwa harga roti, makanan pokok di Perancis, melonjak drastis pada akhir abad ke-18? Hal ini menyebabkan kelaparan dan kemarahan rakyat. Dengan ekonomi yang kacau, masyarakat kesulitan bertahan hidup, memicu ketidakpuasan yang menjadi pemantik gelombang revolusi. Di bawah pemerintahan absolut Raja Louis XVI, keluhan rakyat sering diabaikan. Pemimpin yang lemah dan kebijakan yang tidak efektif membuat kondisi semakin memburuk. Rakyat kehilangan kepercayaan pada raja dan menuntut perubahan besar dalam sistem pemerintahan. Filsuf seperti Voltaire dan Rousseau membawa gagasan baru tentang kebebasan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Gagasan ini membuka mata rakyat bahwa mereka berhak memperoleh hak-hak yang adil. Revolusi pun mulai mendapat energinya dari ide-ide ini. Sidang Etats Généraux pada 1789 yang seharusnya menyatukan golongan masyarakat malah memperparah konflik. Ketegangan antara bangsawan, rohaniwan, dan rakyat biasa membuat reformasi gagal. Ketimpangan sosial terus membesar hingga akhirnya ledakan revolusi tidak bisa dihindari. Revolusi Perancis mengajarkan kita pentingnya bersuara dan memperjuangkan keadilan. Yuk, pelajari lebih dalam tentang sejarah dan dampaknya. Jangan lupa, diskusikan di kelas atau bersama temanmu. Siapa tahu, perspektif baru bisa muncul dari percakapanmu. Pemicu revolusi Prancis, dari Bastille hingga perubahan dunia. Pada 14 Juli 1789, penjara Bastille menjadi simbol awal revolusi Prancis. Rakyat Paris menyerbu Bastille, melawan penindasan, dan menuntut perubahan besar. Tindakan ini mencerminkan rasa frustrasi mendalam terhadap ketidakadilan sosial yang melanda Prancis kala itu. Prancis terbagi dalam 3 golongan sosial: kaum bangsawan, pendeta, dan rakyat jelata. Golongan rendah membayar pajak tinggi, sementara kaum elit hidup mewah. Krisis ekonomi juga memperburuk situasi akibat perang terus-menerus dan gaya hidup boros istana. Sistem pemerintahan menutup ruang bagi suara rakyat. Revolusi ini dipimpin oleh tokoh penuh visi. Georges Danton dan Jean-Paul Marat memobilisasi massa, sementara Raja Louis XVI dan Ratu Marie Antoinette menghadapi penghakiman rakyat atas peran mereka dalam krisis yang terjadi. Revolusi Prancis tak hanya menggulingkan monarki absolut tetapi juga menyebarkan ide-ide kesetaraan dan kebebasan ke seluruh dunia. Peristiwa ini membuka jalan bagi perubahan besar di Eropa, termasuk runtuhnya sistem feodal dan kelahiran demokrasi modern. Revolusi Prancis mengajarkan pentingnya perjuangan untuk keadilan dan kesetaraan. Apa pelajaran yang dapat kita ambil untuk menciptakan dunia yang lebih baik? Bagikan pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe agar tak ketinggalan pelajaran sejarah menarik lainnya. Revolusi Prancis, akhir monarki dan awal demokrasi.
Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana dunia tanpa kebebasan, kesetaraan, atau hak asasi manusia? Revolusi Prancis adalah titik balik sejarah yang mengubah segalanya, mengakhiri monarki absolut dan membawa era baru pemerintahan republik yang menjunjung nilai-nilai universal. Revolusi ini memperkenalkan prinsip terkenal, libertas, kebebasan, egalitas, kesetaraan, dan fraternitas, persaudaraan. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa setiap orang setara dan memiliki hak untuk hidup bebas dari penindasan. Dan menariknya, nilai ini masih menjadi landasan perjuangan demokrasi hingga hari ini. Revolusi melahirkan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara yang menjadi simbol kebangkitan hak individu. Dokumen ini menegaskan bahwa semua orang memiliki hak alami, seperti kebebasan berbicara, keadilan hukum, dan partisipasi politik, ide yang terus menginspirasi gerakan di seluruh dunia. Prinsip dari revolusi ini tidak hanya mengubah Prancis tetapi memotivasi gerakan revolusioner di banyak negara. Peninggalannya bisa kita lihat dalam demokrasi modern dan perjuangan hak asasi manusia yang terus berlangsung. Inilah mengapa revolusi Prancis begitu relevan, bahkan hari ini. Apa yang bisa kita pelajari dari revolusi Prancis? Bahwa perjuangan untuk kebebasan dan kesetaraan tidak pernah berhenti. Yuk, teruslah belajar, suarakan keadilan, dan jadilah bagian dari perubahan positif di dunia. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-temanmu agar lebih banyak yang tahu tentang sejarah luar biasa ini.